Di sini kita bisa melihat bagaimana yang namanya iman kepada takdir, akan dipaparkan lebih lanjut nanti. Menunjukkan bahwa takdir itu akan sampai kepada seorang tanpa dia usahakan. Rezeki akan sampai kepada seorang tanpa dia usahakan, akan sampai rezeki tersebut. Bukti paling nyata, siapapun yang mengingkari bahwa tidak mungkin rezeki datang kalau kita tidak cari, kalau kita tidak usaha. Bukti paling nyata menunjukkan salahnya ucapan tersebut adalah kondisi dia dalam perut. Ya. Emangnya bayi dalam perut ngapain? Ya kan? Ya. Dia bikin apa? Kok ada rezeki sampai kepadanya? Ini bukti yang paling jelas. Ya, bagi siapa saja yang tidak setuju bahwa rezeki itu tanpa perlu dicari dia akan datang. Nanti kita akan terangkan dalam bab takdir biidznillah taala. Maka ini Allah taala ingatkan hal tersebut, bahwa kalian ketika dalam perut ibu kalian Allah menciptakan kalian dan Allah menyiapkan semua kebutuhan kalian tanpa kalian ngapa-ngapain di dalam. Ya. Kemudian dikeluarkan dari rahim ibu kalian, keluar ke dunia, menuju ke mana? Menuju kepada perawatan Allah taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fasilitas berupa rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana rezeki ini awal dan akhirnya bersamaan dengan umur. Jadi umur dan rezeki dimulai bersamaan dan berakhir bersamaan pula. Karena itulah siapa saja yang masih ada umurnya pasti masih ada rezekinya. Inna ruhul qudus auha fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jibril mewahyukan dalam pikiranku, mewahyukan kepadaku bahwa tidak ada satupun jiwa yang akan mati sampai sempurna rezekinya. Maka umur dan umur dan rezeki ditakdirkan bersamaan. Ketika dia si janin ini berusia 120 hari dalam perut ibunya. Di situ ditetapkan umurnya berapa, ditetapkan rezekinya berapa. Jadi dia ditetapkan bersamaan, dimulai bersamaan, dan juga akan habis bersamaan. Nggak ada orang yang sudah mati tapi rezekinya masih belum didapat semua, nggak ada. Nggak ada juga orang yang masih hidup tapi rezekinya sudah habis, nggak ada. Rezeki dan umur itu berakhir bersamaan. Kemudian tidak hanya memberikan rezeki, tidak hanya melindungi, Allah Ta'ala juga mengajarkan kepada manusia apa saja yang dia tidak ketahui. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Dan inilah ilmu atau nikmat yang paling besar. Allah Ta'ala memberikan kepada setiap manusia itu apa kalau dalam pendidikan namanya potensi pedagogik. Dia bisa belajar dan dia bisa mengajar. Semua manusia diberikan kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu, mengenal hal-hal yang baru. Siapa yang memberikan kemampuan kepada kita itu? Ada hal-hal yang tidak kita tahu sebelumnya, kita jadi tahu. Ya, kita bisa mencoba mencari tahu sesuatu sampai kita tahu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya. Wa kana fadlullahi 'alaihi 'azima, dan nikmat Allah sangat besar kepada manusia. Wa nabbahahu bi athari san'atihi wa a'dzara ilaihi ala alsinatil mursalin al khiyarah min khalqihi fahada man waffaqahu bi fadlihi wa adalla man khadhalahu bi adlihi wa yassara al mu'minina lil yusra wa syaraha sudurahum lidzikra fa amanu billahi bi alsinatihim natiqin wa bi qulubihim mukhlisin wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin wa ta'allamu ma 'allamahum wa waqafu 'inda ma haddalahum wastaghnau bima ahalla lahum amma harrama 'alaihim. Setelah dia diberikan ilmu, mulai dia mumayyiz, sudah bisa berakal, kemudian dia mencapai usia baligh ya. Nah, sejak dia mulai bisa berakal, Allah Subhanahu wa taala nabbahu, mengingatkan setiap manusia yang lahir ya, akan ketauhidan Allah, akan keesaan Allah, bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan, Ilah, sembahan satu-satunya. Allah Ta'ala mengingatkan mereka setiap yang lahir melalui asar san'ati, melalui apa? Jejak-jejak penciptaannya ya. Ini seandainya kalau kita mau tarik benang merah dari semua yang ada ya, itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang ada di muka bumi ini itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Seperti yang diucapkan oleh seorang penyair, wahai betapa anehnya, betapa mengherankannya, bagaimana bisa sembahan itu dimaksiati? Bagaimana bisa ada orang bermaksiat kepada sembahannya? Am kaifa yajhaduhul jahidu. Dan bagaimana bisa ada orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keberadaan Tuhannya, penciptanya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Padahal pada segala sesuatu terdapat tanda tadullu ala annahu wahidun, yang semua tanda itu menunjukkan bahwa dia Maha Esa.